Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini, Allah masih beri kita sehat, Allah masih beri kita kehidupan. Semoga Allah masukkan kita ke bulan Ramadan berikut ya. Insya Allah kita berapa hari lagi nih? Oh, 21 9 hari lagi kita memasuki bulan eh, Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan ampunan. Semoga Allah masukkan kita ke bulan tersebut dan kita bisa beramal dengan maksimal dan diharapkan kita masuk surganya Allah nanti di tempat yang paling tinggi insya Allah. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita bersama dengan Ustadz Ahmad Kanul Imam Rantau dengan seperti biasa, Alikam, kajian hikmah nomor 58. Dahan kehinaan tumbuh dari benih ketamakan. Masya Allah, luar biasa temanya. Dan kalau masih ada waktu, nanti kita bisa masuk ke hikmah ke-59, hati-hati terhadap angan-angan. Ini nyambung barangkali. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita siapkan semua perangkat, kita siapkan hati kita untuk menerima ilmu dari Ustadz dan kita mulai acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim kepada Ustadz kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Mazwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim mu'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap pengurus dan jamaah Husnul Khotimah Institute. Alhamdulillah, pagi ini 21 Sya'ban 1447 Hijriah, tepatan dengan 9 Februari 2026, Allah masih memberikan kita nikmat iman Islam, panjang umur, dengan harapan mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, diberikan panjang umur, sehat walafiat sebagaimana tadi disampaikan Pak Mazwar. Dan kita masuk bulan suci Ramadan. Karena baru semalam ini ada berita duka dari salah satu masjid tempat saya mengisi, Bapak Ibu, di Masjid Raya Al-Ittihad Tebet ya. Salah satu imam rawatibnya sedang mengimami sholat maghrib di rakaat kedua, tumbang dan meninggal. Alhamdulillah. Dan subhanallahnya, jadwal beliau harusnya bukan tadi malam. Jadi jadwal beliau itu harusnya di besok malam, Senin malam Selasa, nanti malam gitu ya. Senin malam Selasa. Tapi entah kenapa beliau minta tuker dengan jadwal imam yang tadi malam. Dan subhanallah, Allah ambil nyawanya saat beliau sedang mengimami sholat maghrib
di rakaat kedua setelah membaca surat Al-Ikhlas. Masya Allah. Jadi subhanallah, dan beliau meninggalkan 4 orang anak-anak masih kecil. Ya, beliau salah satu imam rawatib di Masjid Raya Al-Ittihad Tebet. Jadi inilah yang sering saya juga sampaikan kepada jamaah. Bahkan Ramadan yang sudah ada di depan mata kita, belum bisa kita pastikan bahwa kita akan masuk ke dalamnya. Tapi besar harapan kita, doa kita, mudah-mudahan semua anggota Husnul Khotimah Institute ini akan bisa masuk ke dalam bulan Amin. Ramadan besok ya dengan sempurna, dengan sehat walafiat, dengan baik. Amin. Sholawat teriring salam tak lupa senantiasa curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Salam. serta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Ya Allah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian hikmah Al-Athaiyah dalam kitab Al-Hikam. Sekarang kita masuk hikmah ke-58. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Radhiyallahu taala anna wa ankum. Al-hikmatu tsaminatu wal khamsun. Hikmah ke-58. Ma sabaqat aghsanu dhullin illa ala badri tama'in. Tidaklah tumbuh dan berkembang dahan-dahan kehinaan kecuali di atas benih-benih ketamakan. Ya. Jadi zullin itu adalah kehinaan. Tomak ya, tamak ya. Amin. Iya, tamak atau tomak. Ini memang bahasa Arab yang kemudian di bahasa Indonesia kan gitu ya. Nah, hikmah ini sebenarnya nanti yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah adalah manusia harus memposisikan dirinya hina di hadapan Allah saja. Nah, seseorang tidak akan bisa punya perasaan itu, perasaan hina itu tadi di hadapan Allah kalau dia tidak tamak kepada Allah. Kenapa dia bisa merasa hina, merasa rendah di hadapan Allah? Karena dia merasa butuh sama Allah. Karena dia merasa banyak hajat dan keinginan dia yang bisa mengabulkan hanya Allah. Itu kan tomak namanya, Pak. Sebenarnya hikmah ini arahnya ke sana. Cuma kebanyakan manusia akhirnya mengalamatkan, nah itu ya bahasa saya, mengalamatkan tomaknya bukan ke Allah tapi ke manusia. Sehingga dia menghinakan dirinya di hadapan makhluk lain atau manusia lain. Ya, dia menghinakan dirinya di hadapan manusia lain. Yang kenapa dia begitu? Karena dia berharapnya kepada manusia, bukan kepada Allah. Kenapa dia kok mau-maunya berharap ke manusia? Padahal manusia lain yang dia harapkan itu sama lemahnya dengan dia. Orang yang dia eh, inginkan atau dia harapkan bisa membantu kehidupan dia, sehingga dia tomak ya kepada orang itu, sama lemahnya dengan dia, sama tidak berdayanya dengan dia, sama-sama butuhnya kepada Allah. Lantas kenapa manusia menggantungkan ya hajat dan harapannya kepada manusia lain, bukan kepada Allah. Nah begitu. Karena kalau orang sekali tamak kepada manusia, sekali dia apa namanya berharap
penuh kepada manusia atau makhluk lainnya, maka di saat itulah dia merasa, atau otomatis lah ya, akan otomatis dia akan merasa hina dan rendah di hadapan orang tersebut. Ya, sehingga dia merendahkan martabatnya, harkatnya. Kenapa? Karena dia tomak kepada orang tersebut. Misal, ada orang miskin, ya selalu berharap dibantu sama orang yang sama si kaya gitu ya. Maka si miskin ini akan selalu ya menganggap dirinya hina dan rendah di hadapan orang tersebut. Ya, dan ini tidak dibenarkan di dalam syariat. Bahkan ada kalimat nasihat di dalam kitab Nasaihul Ibad, dan saya lupa ya ini antara hadis atau kalamnya sahabat. Kalau ada orang yang merendah di hadapan orang lain, gitu ya, karena kekayaannya, nah gitu ya. Jadi ada orang merasa dia hina di hadapan orang lain, merasa rendah di hadapan orang lain, kemudian tunduk kepada orang lain karena kekayaan orang tersebut, maka itu di situ kalimatnya faqad zahaba thulutsa dinihi. Ya. Jadi kalimatnya man ata ghaniyan fatawadha'a lahu li ghinahu zahaba thulutsa dinihi. Saya lupa ini antara hadis atau kalam sahabat atau kalam ulama ya. Barang siapa datang kepada orang kaya atau tunduk kepada orang kaya karena kekayaannya, gitu ya, karena kekayaannya, maka orang itu seakan-akan telah kehilangan ya 2/3 agamanya. Ya, jadi kita tidak boleh merendah kepada orang lain, tunduk kepada orang lain, merasa hina di hadapan orang lain karena alasan-alasan duniawi, alasan pangkat, alasan jabatan, alasan kekayaan, harta. Ya. Nah, maka kehinaan kita, kerendahan kita itu hanya boleh ya kita tunjukkan di hadapan Allah. Nah, hukum alamnya tadi, kalau kita mau tunduk, kita mau merasa hina di hadapan Allah, ya maka kan kita harus merasa butuh kepada Dia. Nah, maka kita harus punya sifat toma. Ya, tapi toma ini kalau dialamatkan kepada makhluk, maka dia menjadi sifat tercela. Tetapi ketika toma ini ditujukan dan dialamatkan kepada Allah, maka ini menjadi satu sifat yang sangat bagus. Karena memang kita sangat butuh kepada Dia. Ya, kita sangat mengharapkan bantuan Dia dari dalam segala apapun yang kita butuhkan di alam dunia ini. Nah, gitu ya Bapak Ibu kira-kira. Nah, kemudian Syekh Buti di sini menjelaskan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang sesuai dengan semua kebutuhan manusia. Ya, jadi Islam itu agama yang mengakomodir semua kebutuhan manusia. Ya, semua kebutuhan manusia dari segi medisnya, dari segi ekonominya, dari segi masyarakat dan sosialnya, seterusnya, politiknya. Islam tidak melarang umatnya untuk menikah misalnya. Di samping mungkin sebagian agama melarang tokoh-tokohnya untuk menikah. Islam tidak melarang ya umatnya untuk makan dan minum. Sebagaimana mungkin sebagian agama melarang beberapa tokohnya untuk makan dan minum selama-lamanya, artinya puasa seumur hidup misalnya gitu ya. Hanya boleh makan ini dan itu.
Nah, jadi satu-satunya agama yang mengakomodir semua kebutuhan dan hajat manusia itu cuma Islam. Jadi dan manusia ini tidak akan bisa sempurna kemuliaannya kecuali dengan Islam. Sampai Allah nyatakan ya dalam Ali Imran surat 3 ayat 85, kan? Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia besok termasuk orang yang rugi. Kenapa dia rugi? Karena dia mencari agama selain agama Islam yang tidak akan diterima oleh Allah. Salah satu bentuk contoh kerugiannya apa? Banyak orang-orang non-muslim, mungkin teman kita, kenalan kita, partner kerja kita gitu ya, non-muslim, tapi dia baik. Ya, dia sering menyumbang, sering ikut andil dalam kegiatan-kegiatan sosial misalnya. Bahkan tidak jarang orang-orang non-muslim itu ketika misalnya dia punya usaha material ya, ada masjid, musola sedang dibangun, dia ikut nyumbang sekian bak pasir atau sekian sak semen. Nah, itu kan semua amal sedekah kalau dalam agama kita dan bernilai pahala tinggi, bahkan mungkin termasuknya amal jariah. Tapi kalau dia tidak beriman, ya dia tidak akan mendapatkan ganjaran pahalanya di akhirat gitu ya. Tapi kalau di dunia ya dia akan dapat kebaikan-kebaikan dari Allah. Entah bisnisnya semakin sukses, ya itu kalau di dunianya dapat. Tapi kalau di akhirat untuk pahala ya sorry to say, bisa kita pastikan selama dia tidak beriman ya, dia tidak akan mendapatkan pahala apapun, itu ya rugi. Nah itu jadi kemuliaan seseorang itu ada pada Islam gitu ya. Dan sayangnya perasaan ini tidak muncul dan tidak timbul di semua orang Islam. Ketika dia sudah diberikan agama Islam oleh Allah, ya mungkin diberikan secara cuma-cuma karena dia lahir dari keluarga muslim dan muslimah, berarti kan cuma-cuma kan. Berarti kan dia tidak berikhtiar sendiri. Allah langsung yang kasih. Kalau bahasa saya jadi Islamnya hasil giveaway gitu ya. Kalau bahasa anak sekarang gitu. Hasil giveaway. Nah jadi banyak yang akhirnya tidak merasakan, tidak punya feel kebanggaan dan kebesaran Islam. Gitu. Malah dia menghinakan agamanya dengan tunduk kepada makhluk lainnya. Padahal agama Islam ini datang dibawa oleh para nabi, terutama nabi kita Nabi Muhammad SAW, untuk tunduk patuh kepada Allah Rabbul Izzah. Gitu kan. Dan ini kata Syekh Buti, ini seperti neraca, Pak. Ya. Jadi seperti apa namanya? Neraca timbangan lah gitu ya. Jadi kalau di sini apa namanya? Kehinaan terhadap tazallul ya terhadap Allah itu membesar, maka otomatis merendah di hadapan makhluk Allah itu akan berkurang, itu akan bahkan hilang. Tapi kalau yang lebih berat yang di sini lebih berat, ya nanti di sininya akan turun. Ini sudah menjadi sebuah hukum alam lah ya. Kalau kita tundukkan diri kita hanya kepada Allah, ya maka yang neraca satunya tunduk dan hinanya dia kepada di depan makhluk atau di depan manusia akan berkurang, bahkan mungkin hilang gitu ya. Nah, maka jangan pernah sekali-kali kita menggantungkan ketamakan kita, harapan kita
kepada sesama manusia. Gitu ya. Jadi padahal dia tahu ayat kedua surat Al-Ikhlas, dia hafal, dia baca setiap saat gitu ya. Allahus Somad. Apa artinya Somad itu? Bergantung. Nah, kalau dalam terjemahan biasanya diartikan Allah tempat bergantung. Ya, Allah tempat meminta segala sesuatu. Nah, ini kalau di sini Allah tempat meminta segala sesuatu nih. Kalau di Al-Quran yang ini. Ya, beberapa Al-Quran, kalau di Al-Quran mushafnya Kemenak coba kita lihat. Kemenak itu nanti mengartikan as-samad. Nah, sekali nanti kita bandingkan dengan tafsirnya. Nanti kita buka tafsir Jalalain gitu ya. Nah, ini bahasa Duha. Ini Allahus Samad. Kalau di sini diartikan tamak ya, tempat meminta segala sesuatu. Nah, kalau di tafsirnya, ya tafsir Jalalain saja misalnya, gitu ya. Tafsir yang dikarang oleh dua imam besar, dua imam agung, Jalaluddin Al-Mahalli, ya melanjutkan dan dilanjutkan oleh Jalaluddin As-Suyuti. Ya. Nah, di tafsir Jalalain ini As-Samad itu diartikan al-maqsud fil hawaiji 'ala dawam. Nah, ini. Apa itu as-samad? As-samad itu al-maqsud fil hawaiji 'ala dawam. Jadi yang diartikan atau dimaksud dengan as-samad itu artinya maksudnya adalah al-maqsud, zat yang dimaksudkan. Maksud itu kan bahasa Arab ya Bapak Ibu ya. Zat yang dimaksudkan, zat yang dituju fil hawaij dalam hal pemenuhan kebutuhan ala dawam selama-lamanya. Jadi selamanya manusia itu butuh kepada Allah. Bergantung kepada Allah. Allah lah tempat kita meletakkan semua harapan dan keinginan kita. Makanya tadi diartikan Allah tempat meminta segala sesuatu. Nah, maka sifat tomak tadi yang sedang kita bahas itu ya harus hanya boleh kita tujukan dan kita alamatkan kepada Allah. Kalau kepada selain Allah sudah masuk kategori sifat tercela. Gitu. Ya, jadi Allah lah tempat kita menggantungkan harapan dan hajat-hajat kita. Jadi lucu kalau ada orang menggantungkan ya harapannya menggantungkan hajatnya kepada orang lain. Yang padahal orang itu sama lemahnya dengan dia di hadapan Allah. Hanya mungkin karena diberikan kelebihan harta, diberikan kelebihan jabatan, itu saja. Tapi di hadapan Allah sama-sama lemah. Ya, butuh ya udara, oksigen, butuh apa namanya sehat, butuh makan. Ya kalau tidak makan dia lemas, lunglai gitu kan. Jadi apa yang bisa dibanggakan gitu. Hanya saja dia mungkin punya kelebihan harta, jabatan, kewenangan dan sebagainya. Nah, kalau dia mengerti dan memahami agamanya, ya agama Islam, maka dia tidak akan seperti kebanyakan orang yang Islamnya taklidi. Islamnya ngekor gitu ya. Atau kalau kita bisa mungkin Islam abangan atau Islam KTP gitu ya. Ya hanya mengandalkan apa namanya dokumentasi tentang apa agama dia gitu. Tetapi nilai-nilai dan ajarannya tidak diterapkan sama sekali. Nah, ini sangat-sangat disayangkan. Ya, nah, jadi nggak boleh kita tunduk sama manusia gitu ya. Harus bisa berdiri sendiri. Kalau kita mau muliakan orang lain, kita mau mengagungkan orang lain, harus hanya karena takwa dan ilmunya.
Kebetulan dia kaya, nggak apa-apa. Tapi niat kita memuliakan dia bukan karena hartanya, tapi karena ketakwaan dan keilmuannya. Kalau kita memuliakan orang, tunduk sama orang lain karena kekayaannya, ya kita rendah di hadapan orang tersebut karena jabatannya, maka itu tadi sebagaimana saya sebutkan, seolah-olah dia hilang 2/3 dari agamanya. Ya, di dalam hati dan dadanya itu hilang 2/3. Naudzubillah. Kenapa? Ya karena dia menggadaikan, ini ya, menggadaikan apa namanya, agamanya di hadapan orang kaya tersebut. Nah, naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi jangan sampai eh, kita rendah di hadapan orang karena kekayaannya, karena kekuasaannya, karena kekuatannya. Gitu ya. Nah, ini ada salah satu contoh. Ada seorang ulama besar, Pak. Namanya Badi'uz Zaman Said Nursi. Kita lihat dulu ya biografi singkat beliau. Eh, Jadi Badi'uz Zaman Said Nursi. Ini beliau seorang mufassir, seorang mufakir, pemikir gitu ya. Dan sufi yang berasal dari Turki yang berjuang menegakkan iman di era sekularisme modern. Kenapa beliau mendapatkan julukan Badi'uz Zaman? Artinya cahaya zaman. Ya. Badi'uz Zaman itu artinya cahaya zaman. Karena beliau menulis karya monumental bernama Risalah Nur, Risalah Cahaya. Yaitu kumpulan dari tema-tema tafsir Al-Quran yang beliau tulis yang berfokus pada penguatan akidah, tauhid, dan sains. Ya. Jadi bisa dibaca nanti, kita lihat fotonya. Nah, ini salah satu apa namanya foto yang berhasil didokumentasikan oleh banyak orang. Nah, ini bagus, ini kitabnya Risalah Nur Badi'uz Zaman. Nah, apa pelajaran yang kita bisa petik dari beliau terkait hikmah ke-58 ini? Jadi gini, bahwa Badi'uz Zaman Said Nursi sebagaimana tadi disebutkan kan hidup di tahun 1877 sampai 1960. Nah, saat itu di Turki terjadi perang gitu ya. Terjadi perang dan beliau mengikuti juga Perang Dunia Pertama. Artinya beliau termasuk orang yang menjadi saksi hidup Perang Dunia Pertama dan ikut andil di dalam peperangan itu. Sampai akhirnya beliau tertangkap oleh pasukan Rusia. Gitu. Ya, Syekh Badi'uz Zaman ini ketangkep menjadi tawanan perang dari kubu Rusia. Nah, akhirnya dimasukkanlah ke dalam di dalam sebuah penjara lah bisa kita bilang. Nah, di penjara ini yang namanya tawanan ya, diperlakukan dengan sangat tidak baik, diperlakukan dengan sangat tidak sopan, diperlakukan tidak manusiawi lah. Nah, salah satu perlakuan itu adalah para tawanan-tawanan perang dari Turki ini termasuk Syekh Said Nursi ya. Ini beliau dan tawanan lain ketika ada salah satu panglima perang Rusia lah gitu ya. Salah satu panglima perang Rusia yang kalau tidak salah bernama di sini adalah situ sudah gambarkan siapa ini, nggak disebutin namanya ini. Jadi intinya eh, ada seorang panglima perang Rusia yang kalau lewat di depan tawanan perang ini, sang panglima meminta para tawanan untuk tunduk atau sujud gitu ya. Ya sebagai bentuk intimidasi dan penghinaan pastinya gitu ya.
Nah, akhirnya semuanya para tawanan ini karena takut mereka semua tunduk, mereka semua sujud gitu ya. Di apa namanya? Saat panglima perang Rusia ini lewat. Sampai kemudian berhenti di depan Syekh Said Nursi ini. Gitu. Nah, Syekh Said Nursi ini kemudian satu-satunya tawanan yang tidak mau sujud atau tidak mau tunduk. Beliau tetap berdiri tegak. Gitu ya. Nah, terus kemudian eh, Panglima perang itu ngomong begini, la'allaka la ta'rifuni. Kamu nggak tahu ya siapa saya? Kata Syekh Nursi, bala saya tahu. Kamu panglima perang tertinggi ya di pasukan ini dan seterusnya lah. Kalau begitu kamu berarti menghina, kamu berarti merendahkan ya kemuliaan eh, pasukan Rusia. Enggak, saya tidak merendahkan siapapun di sini gitu ya. Saya tidak menghina siapapun di sini. Hanya saja, nah lihat di kalimatnya. Walakin ilahi alladhi ana abduhu yamna'ani min an adhilla li ghairihi. Ini kalimat tegas, kalimat berani ya. Kalau mungkin kita bisa kategorikan kalimat nekat. Ya, kalimat nekat yang keluar dari mulut seorang tawanan perang. Yang seolah dia tidak tahu posisinya bahwa dia sedang ditawan gitu. Dia tidak tahu dia berada di posisi yang harusnya dia tidak bisa punya daya tawar gitu ya. Nah, tetapi karena dia seorang ulama, dia tahu bagaimana harus bersikap kepada musuh. Maka dia jawab, saya tidak sujud, saya tidak tunduk, bukan berarti saya menghina Anda dan negara Anda. Kan tetapi saya punya Tuhan yang saya sembah dan saya merupakan hambanya, itu melarang saya untuk saya tunduk dan sujud kepada selain dia. Nah, gitu Pak. Ini bayangin ya, bayangin suasananya maksud saya. Kalimat ini keluar dari mulut seorang tawanan perang. Yang mana notabene tawanan perang itu posisi yang sangat lemah, posisi yang tidak bisa, tidak punya daya tawar gitu. Dia harus tunduk apapun yang dikatakan. Tapi karena dia faham, itu dia tidak boleh tomak, dia tidak boleh tunduk kepada selain Allah. Dia berkata demikian dan tidak mau tunduk, dia tetap berdiri tegak. Marahlah ini ya, sang panglima beserta pasukan yang lain. Sampai akhirnya diadili di pengadilan. Oh ya, di dalam mahkamah Al-Maidaniyah. Said Nursi ini akhirnya dibawa ke pengadilan untuk diadili. Dan pada saat itu gini ya. Wa kana tabi'iyan an tuhkama alaihi al-mahkamatu bil i'dam. Sangat besar kemungkinan kalau orang diadili pada masa itu di pengadilan, maka tuntutan daripada hukumannya adalah hukuman mati. Itu hampir pasti sudah. Apalagi ini seorang tawanan. Seorang tawanan perang ya dari musuh, dari pihak musuh, kemudian dengan lancangnya, dia bahasanya, dengan lancangnya berani menolak perintah dari panglima perang musuh yang menawan dia. Ya, maka ini sangat besar kemungkinannya dia pasti akan dihukum mati. Tetapi subhanallah, ya Allah membimbing hati para hakim di pengadilan itu. Yang terjadi malah apa? Beberapa hakim di pengadilan itu malah takjub. Innani mu'jibun bidinika hadza. Oh, saya jadi takjub nih sama agama kamu. Alladzi a'azzaka ila hadzal had. Kenapa saya takjub kata para hakim yang menghakimi Syekh Said Nursi tadi? Saya takjub kok ada agama seperti agama kamu yang bisa membawa kamu untuk seberani ini. Ya, untuk kemudian menggiring kamu sebagai umatnya sekuat dan setegar ini dalam mempertahankan kemuliaan agamanya. Akhirnya sang hakim
Ya, di dalam pengadilan itu memaafkan. Ufiya anhu, Syekh Said Nursi dimaafkan dan tidak dihukum apapun. Bayangkan. Nah, itu ya. Nah, terus di sini ada kalimat bagus nih dari Syekh Buti. Syekh Buti mengutipkan hadis populer yang sama-sama kita sudah tahu lah. Ya, riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Al-Hakim. Innal quluba baina isba'ini min asabi'illahi. Yuqallibuhu ma yasha' wa kaifa sya' wa mata sya' ila akhir hadis. Bahwa sesungguhnya hati manusia itu berada di dalam genggaman jari-jarinya Allah. Dalam tanda kutip ya. Maksudnya jari jemarinya Allah ini bukan berarti Allah punya tangan dan punya jari jemari. Artinya eh, Allah Subhanahu wa taala eh, sangat mampu untuk mengubah dan membolak-balikan keadaan hati manusia. Gitu ya. Nah, terus di sini saya mengutip kalimat bijak la takhaf mimman qalbuhu biyadi man tuhib. Maka janganlah sekali-kali Anda takut kepada orang yang hatinya berada di dalam genggaman zat yang Anda cintai. Kalau Anda cinta kepada Allah, kalau Anda agungkan Allah, kalau Anda besarkan Allah, maka tidak perlu Anda takut kepada orang yang mana hatinya dia berada di dalam genggamannya Allah dan kuasanya Allah. Nah, inilah ya, Bapak Ibu, satu potret keberanian seorang muslim. Satu potret keteguhan seorang mukmin dengan keimanannya. Dia tidak pernah mau meletakkan tomaknya. Ya, dia tidak pernah mau untuk kemudian menundukkan dirinya di hadapan musuh-musuhnya Allah. Dia tidak sama sekali takut ya kepada manusia yang dia tahu bahwa manusia ini sama-sama lemah ya di hadapan Allah. Sama-sama butuh kepada Allah. Maka akhirnya yang ada malah dia dimaafkan dan tidak jadi dihukum melalui pengadilan tersebut. Ya seperti kayak kisahnya para nabi lah. Nabi Allah Ibrahim misalnya ketika mau dibakar dalam api itu tidak kemudian yang ampuni saya, maafkan saya. Enggak. Kemudian kisah Ashabul Ukhdud ya. Kita sudah pernah bahas belum itu ya? Di dalam surat Al-Buruj kan. Kalau Bapak Ibu ingat di dalam surat Al-Buruj di surat 85 ya, dimulai dari ayat ke 4 ya. Qutila ashabul ukhdud. Binasalah orang-orang yang membuat parit. Siapa yang membuat parit? Pembesar Najran di Yaman. Yang an-narizatil waqud, yang berapi, yang mempunyai kayu bakar. Idhum 'alaiha qu'ud. Ketika mereka duduk di sekitarnya. Jadi mereka bikin parit yang isinya api. Kemudian para pembesar Najran ini duduk di sekitar mereka. Untuk ngapain? Wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Apa yang mereka perbuat? Sang Raja Najran saat itu memaksa seluruh rakyatnya untuk lompat hidup-hidup ke dalam parit yang berisi api yang berkobar itu ya. Nah itu juga hadisnya panjang Bapak Ibu dan ini tepat sekali untuk menggambarkan tema kita pada pagi hari ini. Untuk orang tidak gampang takut dan tunduk kepada orang lain ya, yang sesama manusia. Ada hadisnya itu tentang Ashabul Ukhdud di hadis Sahih Muslim. Ya, di hadis Sahih Muslim sebentar hadisnya di mana sebentar. Nah ini nomor 3005. Hadis Muslim nomor 3005, Pak. Tentang Ashabul Ukhdud, ya. Babu qissati Ashabil Ukhdud was-sahir war-raghib wal-ghulam. War-rahib wal-ghulam.
Hadis Muslim nomor 3005 ya. Hadisnya panjang. Saya langsung ilustrasikan saja biar mudah difahami. Oh, ini bagus sekali hadis. Dan cerita tentang Ashabul Ukhdud. Yang tadi ayatnya ada di surat Al-Buruj tadi itu ya. Ayatnya nanti kita lihat lagi di akhir lah. Jadi ceritanya gini kisahnya. Ada seorang raja di masa lalu. Kata Nabi. Dia ini punya seorang sahir. Sahir ini penyihir. Nah, penyihir ini sudah tua. Ya, penyihir ini sudah tua. Nah, si penyihir ini meminta kepada raja untuk dicarikan pemuda. Maksudnya agar si penyihir ini bisa menurunkan ilmu, bisa mewariskan ilmu sihirnya gitu lah ya. Ke anak muda ini. Oke, dapatlah satu orang pemuda. Maka pemuda ini disuruh untuk belajar sihir di rumahnya si tukang sihirnya si raja ini gitu ya. Agar nanti pemuda ini harapannya kelak bisa meneruskan ilmu sihirnya sang penyihir ini agar menjadi tukang sihirnya raja gitu. Nah, di tengah perjalanan karena kebetulan rumah si pemuda ini dengan rumahnya penyihir ini ada jauh gitu ya. Nah, kemudian pemuda ini istirahat di sebuah gua. Di dalam gua ini ada seorang rohib. Rohib itu memang banyak orang menerjemahkan pendeta ya. Tapi sebenarnya saya lebih cocok rahib ini diartikan sebagai ustadz. Ya, sebagai ustadz. Ustadz. Kenapa rahib itu diartikan ustadz? Karena rahib ini orang yang beriman kepada Allah. Dia ahli kitab ya pada masanya, pada zamannya gitu. Ahli kitab pada masanya. Nah, karena pemuda ini istirahat, ya, ngobrol lah dengan sang ustadz di sini, sang rahib di sini. Oke. Nah, sang pemuda tertarik nih dengan ilmunya si rohib atau si ustadz ini. Akhirnya dia belajarlah tuh. Tapi karena dia tujuan awalnya adalah belajar sama tukang sihir, akhirnya dia belajarlah sama dua-duanya. Intinya gitu ya. Ya akhirnya kalau di dalam rincian hadisnya itu, gara-gara belajar sama si ustadz, anak muda ini jadi telat nih ke rumah si tukang sihir, diomelin sama tukang sihir. Nah, terus karena di rumah tukang sihirnya telat, sampai rumah pulangnya juga telat gitu ya. Nah maka sang ustadz ngajarin untuk sedikit berbohong dalam tanda kutip, tapi untuk kebaikan. Kata kata si kata si ustadz, idza khasyita sahir, kalau kamu takut dihukum sama si penyihir, bilang aja habasani ahli. Bilang aja kamu telat karena kamu dilarang atau apa dimintain tolong sama keluarga kamu dulu ngapain sehingga kamu telat datangnya supaya kamu gak dihukum gitu kan. Idza khasyita ahlaka, dan kalau kamu takut sama keluargamu, kamu diomelin juga sama orang tuamu, bilang aja habasani sahiru. Saya dihalangi pulang cepat sama tukang sihir, bilang aja ada pelajaran tambahan gitu ya. Atau apalah. Oke, intinya akhirnya si pemuda ini belajar dua ilmu ya. Ilmunya si ustadz, si rohib dengan ilmunya si penyihir. Nah, singkat cerita selesai sudah masa belajar dia. Nah, kemudian di desa atau di negeri itu ada dabah, hewan melata ya, yang sangat besar bentuknya, yang bahkan di sini disebutkan hadisnya ini dabah azimah qad habasatin nas. Hewan melata yang bentuknya besar ini sudah dalam level mengganggu kegiatan warga gitu. Nah, disinilah datang kesempatan kepada si anak muda untuk membuktikan. Karena kan dia belajar dua ilmu nih ya. Ilmunya si ustadz sama ilmunya si penyihir kan. Nah, tapi dalam hati dia condongnya ke ustadz. Bahkan dia sudah menyatakan sebenarnya dia sudah menyatakan tertarik dengan Islam gitu. Cuma untuk meyakinkan nih, dia udah kenal Allah, sudah kenal Allah karena kan sudah belajar ilmu Islam dengan si rohib tadi. Cuman untuk memastikan keyakinan dia gini ngomong sama Allah.
Al-yauma a'lamus sahiru afdalu amir rahib afdal. Ya Rob, hari ini saya akan buktikan ilmu siapa yang engkau ridhoi. Apakah ilmunya si tukang sihir atau ilmunya si ustadz, gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara eh, si anak muda ini ngambil batu kecil, fa'akhadha hajaran, terus dilempar ke si binatang melata ini. Dia ngomong, ya Rob, kalau memang ini mati dengan batu kecil ini, maka saya tahu bahwa engkau lebih ridho terhadap ilmunya sang ustadz. Artinya saya akan totalitas dan akan apa? Akan all out lah di dalam memeluk Islam dan berdakwah. Mati Pak. Yang padahal penyihir sebelumnya saja gak bisa nih menanggulangi hewan besar ini gitu. Sedangkan sang anak muda ini cuma pakai batu kecil, dilempar mati. Tapi kan warga, nah ini coba fokus nih. Warga itu taunya si anak muda ini kan belajarnya cuma sihir kan. Berarti taunya warga negeri tersebut sihirnya anak muda ini udah level yang bahkan melewati dan melebihi tukang sihir yang pertama. Tukang sihir yang lama. Jadi wah, sakti nih, sakti anak muda gitu kan. Viral lah kalau bahasa sekarang. Viral nih seantero negeri gitu. Ketika sudah viral, akhirnya banyak orang yang datang untuk dalam tanda kutip berobat, Pak. Nah, dan karena ini adalah salah satu cara dia berdakwah, ya, akhirnya dia yudawi annas min sairil adwa. Bahkan sang pemuda ini al-ghulam ini yubriul akmaha wal abros, bisa menyembuhkan penyakit kusta, ya, bisa pokoknya penyakit-penyakit yang parah levelnya sama dia disembuhin. Tentunya Allah yang nyembuhin gitu ya, tetapi ya dia belum belum bisa nih terang-terangan mengungkap sosok Tuhan yang dia sembah saat ini. Karena uh, Tuhan apa raja yang memimpin di negeri itu ngaku sebagai Tuhan gitu loh Bapak Ibu. Nah, sampai akhirnya berita viral ini sampai ke telinga salah satu Jalisun lil Malik, seorang mungkin menteri lah ya, seorang menterinya raja. Yang kebetulan menterinya raja ini qad u'amiya, buta. Fatahu bihadaya katsiroh. Sang menteri ini datang kepada kepada sang pemuda ini membawa membawa apa? Membawa hadiah yang banyak. Apa kata si menteri ini? Mahahuna laka ajma'u in anta syafaitani. Anak muda, saya sudah dengar beritamu yang viral. Kamu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Sihir kamu sakti. Pada sampai titik di sini warga itu taunya dia sihir ya Bapak Ibu. Karena belum terungkap gitu apa namanya sosok sang ustadz yang mengajarkan dia ilmu itu tadi. Nah akhirnya disinilah sang pemuda mulai berani coba dakwah. Dia bilang ke menteri, menteri inilah ashfi ahadan. Saya itu nggak bisa nyembuhin siapapun. Innama yashfi Allah. Yang nyembuhin itu Allah. Fa in anta amanta billah da'utullah fasyafaka fa'am. Kalau kamu mau beriman kepada Allah, saya akan bantu doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu. Ya karena si menteri ini ya mungkin sudah pengen banget lah bisa ngelihat gitu ya. Maka apapun dia lakukan gitu, apapun dia kerjakan. Ya, akhirnya yaudah ya, dia beriman fa'amana billah. Fasyafahullah. Dan benar-benar sama Allah disembuhin matanya bisa ngelihat gitu ya. Bisa ngelihat lagi. Nah terus uh, sampailah berita apa namanya berita keviralan si pemuda penyihir ini, ya orang-orang tahunya kan penyihir ya, kepada ke telinganya si apa namanya si raja. Oke Bapak Ibu,
Sampai titik ini berarti ada berapa orang yang sudah beriman? Ada berapa orang yang sudah beriman kepada Allah di negeri itu berarti? Yang pasti si Ustadz, Ustaz, satu, si pemuda, dua, dan si menteri. menteri. Ya. Nah, pertama kali yang dipanggil raja si menteri. Gitu kan. Di sini sang menteri diinterogasi lah. Man radda alaika basaraka. Eh, siapa itu yang mengembalikan penglihatanmu? Siapa yang nyembuhin mata kamu itu? Si menteri ini nggak pakai ini lagi nih Pak, lihat nih ya, keberanian. Padahal dia tahu konsekuensinya. Dia bilang Robbi, yang nyembuhin ini Tuhan saya. Oh, ini jawaban berani Pak. Jawaban tegas ini. Dia kan menterinya raja, dia orang dekatnya raja, tahu sikapnya raja gimana, tabiatnya raja seperti apa, dan dia raja ini paling nggak suka kalau ada yang ngaku Tuhan selain dia. Tapi sang menteri nggak takut. Inilah iman Bapak Ibu. Dia nggak mau tunduk. Ini ya tema tema kita ini makanya pas sekali dengan cerita ini. Karena ada banyak pelajaran. Ada tiga sosok lah yang tidak tunduk kepada sang raja gitu. Pertama ini menteri. Ya dia gak Tuhan saya. Terus kata kata si rajanya, walaka rabbun ghairi? Apakah kamu punya Tuhan selain saya? Kata menteri, ya, Rabbi wa rabbukallah. Tuhan saya itu Allah dan Tuhan kamu juga Allah. Oh, kemudian yu'adzibhu. Sang raja menyiksa sang menteri. Sampai dipaksa. Sampai akhirnya sang menteri tidak kuat dan akhirnya membocorkan. Saya dibantu oleh sang anak muda. Dan saya juga percaya kepada Allah sebagai Tuhan saya. Itu lantaran ajakan si pemuda ini. Ya, yang orang-orang taunya anak muda ini belajarnya sihir gitu ya. Nah, sang anak muda ini didatangkan tuh Pak. Nah, tadi ada yang kelupaan saya. Si Ustadz ini sebenarnya udah pesen. Ketika sang anak muda sudah selesai belajar gitu ya, sudah selesai berilmu, berguru kepada sang Ustadz, Ustadz bilang, kamu ini udah lebih hebat dari saya. Kamu ini udah lebih canggih dari saya. Tapi nanti kamu akan dapat masalah besar. Saatnya nanti masalah besar itu ya tiba, saat masalah besar itu datang, eh, tolong jangan bawa-bawa saya. Ya, tolong jangan bawa-bawa saya. Sampai akhirnya si anak muda kan diinterogasi kan, dipanggil. Dipaksa sama disiksa. Ya, yu'adzibhu hatta dalla 'ala rahib. Sampai mau gak mau akhirnya sang pemuda ini ngebocorin tentang sosok sang ustadz itu tadi yang ngajarin dia. Nah, dibawalah sang ustadz ke kerajaan, dipaksa untuk keluar dari Islam. Nah, ini sosok kedua yang pemberani. Didatangkan Mi'syar, Pak. Mi'syar itu gergaji, Pak. Diancam oleh raja. Kalau kamu tidak tunduk kepada saya, kalau kamu tidak mengakui saya sebagai Tuhan, kamu akan saya bunuh, akan saya eksekusi. Sang Ustadz tidak takut. Dia tetap ya menyatakan iman kepada Allah. Padahal kan ada pilihan ya Pak. Dalam surat apa itu An-Nahl ya. Surat 16 ayat ke berapa itu ya. Jadi tidak berdosa orang-orang yang ketika dia dipaksa untuk meninggalkan Islam, untuk kemudian dia berpura-pura gitu ya. Dia berpura-pura untuk mengungkapkan bahwa dia mungkin kufur gitu. Atau keluar dari iman, dari Islam. An-Nahl 106. Akan ayatnya begini ya. Man kafara billah. Siapa yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapatkan murka. Artinya orang-orang murtad itu kan dapat murkanya Allah. Kecuali illa man ukriha. Kecuali orang yang dipaksa kafir. Wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Sedangkan
hatinya tetap tenang dalam beriman. Artinya kalau dia di dalam hatinya tetap beriman walaupun dipaksa untuk kafir, sebenarnya dia ada pilihan untuk berpura-pura. Yang penting selamat dulu nih. Yang penting nggak dibunuh dulu gitu kan. Yang penting nggak dieksekusi dulu. Nanti dia tinggal tinggal apa namanya tetapkan dalam imannya untuk supaya dia tetap tidak kufur ya secara hati. Tetapi karena sang Ustadz ini kuat imannya ya, walaupun dihadapkan pada gergaji, dia tetap memegang teguh imannya sampai akhirnya dibelahlah kepalanya sampai terbelah menjadi dua, Pak. Oke. Sang Ustadz akhirnya wafat, tumbang. Ya, Ustadz tumbang nih. Tinggal dua kan? Akhirnya menteri dipanggil raja, sama diminta untuk keluar dari Islam. Ya, kalau tidak sama akan nasibnya dengan sang Ustadz. Akhirnya sama, Pak. Dieksekusi dengan cara dibelah kepalanya dengan gergaji itu tadi. Nah, sampailah di anak muda nih, Pak. Si raja memanggil si pemuda ini. Tapi raja kepengen matinya anak muda ini gak seperti yang sang ustadz sama sang menteri lah. Pengen cara yang berbeda lah. Nah, lihat, Pak. Pertama caranya gimana? Izhabu bihi ila jabali kada wa kada. Kata sang raja, bawa anak muda ini ke atas gunung. Ya, lemparkan dia dari puncak kalau dia tidak mau kembali kepada agama kita. Nah, lihat di sini lihat. Apakah si anak muda terus mengemis-ngemis tomak kepada sang raja itu, tolong raja jangan bunuh saya, tolong raja. Wah, ini iman yang sangat kuat, Pak. Kalau kita di posisi itu belum tentu kita. Ya, bisa saja kita mengambil opsi yang tadi, berpura-pura kafir, yang penting selamat dulu gitu kan. Nah, ini iman yang boleh dibilang nggak kaleng-kaleng gitu ya. Iman yang luar biasa, iman yang luar biasa kuat, yang luar biasa mantap gitu. Dia nggak ngemis-ngemis, dia tetap tegak berdiri sambil mengikuti arahan para prajuritnya raja. Nah, dia mengharapkan, dia mengalamatkan tomaknya untuk selamat dari situ kepada Allah. Apa yang dilakukan? Dia doa selama perjalanan ke atas gunung itu, Pak. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ini doanya. Ya Allah, lindungilah saya dari kejahatan mereka dengan kehendak-Mu. Artinya, kalau bahasa kita, lindungi saya terserah kamu, terserah engkau ya Allah caranya gimana. Tiba-tiba faroja fabihimul jabalu. Gunung itu bergetar, bergoyang Bapak Ibu. Fasakotu. Semua prajurit yang menggiring sang anak muda gugur, tumbang, mati, Pak. Wajah ayam syilal malik. Kemudian hanya menyisakan sang pemuda. Ya, kembalilah dia kepada raja dengan selamat sentosa. Raja kebingungan. Mafal ashabuka, mana yang lain? Mana prajurit? Ya, kafanihim. Allah telah melindungi saya dari mereka. Maka prajurit-prajuritmu sudah mati semua. Oh, tambah marah raja, Pak. Bu. Kemudian panggil prajurit baru, bawa nih dia. Fahmiluhu fi kurkurin, kurung dia di dalam sebuah kerangkeng gitu ya. Sudah di dalam kurung, di kerangkeng, diikat, dikunci, digembok. Fatawassatu bihil bahra. Bawa ke tengah laut. Kalau dia mau kembali ke agama kita, lepaskan. Bawa kembali dengan selamat ke sini. Tapi kalau tidak mau, lemparkan ke dalam laut. Kenapa sengaja dikurung? Supaya dia nggak bisa bebas, Pak. Supaya dia nggak bisa selamat gitu ya. Sama, sang pemuda tidak ngemis-ngemis, tidak minta untuk diselamatkan. Dan dia berdoa dengan doa yang sama. Akhirnya timbul gelombang, Pak, di lautan itu. Kapalnya terombang-ambing. Semua tercebur dan mati, hanya menyisakan sang anak muda. Nah, balik lagi nih anak muda ke raja. Ini raja tambah keki kali ya. Kata raja ini nggak mati-mati nih anak gitu kan. Nah, itu ya buah dari kehebatan. Akhirnya si anak muda ini berdakwah, Pak. Raja, gini. Kalau raja pengen pengen saya mati, caranya cuma satu.
Apa? Gini kata raja, kata si anak muda. Tajma'un nas fi sa'idin wahid. Kumpulin seluruh warga negara kita di satu tempat yang luas gitu ya. Terus jadikan saya disalib, wataslubuni ala jiz'in. Jadi kan sebenarnya salib itu Pak, Bu, sejarahnya kan adalah sebuah metode ya. Sebuah metode untuk mengeksekusi mati lah, terpidana mati gitu ya. Kemudian salib menjadi simbol agama tertentu kan setelah tokohnya yang dipercaya ya terbebas dari hukuman itu, kemudian akhirnya membebaskan umatnya dari dosa kan gitu ya. Tapi salib itu pada mulanya ya metode, mekanisme, cara di zaman dulu untuk mengeksekusi mati. Jadi kata anak muda, salib saya. Tapi tadi syaratnya orang-orang harus lihat eksekusi saya. Harus nonton live gitu ya. Oke, kata raja gitu. Terus apa lagi? Nah, syarat yang lebih penting nih. Siapkan pasukan pemanah. Dan panah saya, bidik saya. Tetapi syaratnya sang pemanah nanti harus baca mantra gitu bahasanya anak muda. Apa mantranya nih? Bismillahirrabbilghulam. Apa artinya? Bismillah dengan menyebut nama Allah, Rabbil Ghulam, Tuhannya si anak muda. Tuhannya pemuda. Oh. Tumarmi nih. Kemudian setelah itu sasar saya, target saya dengan busur panah itu. Awalnya raja nggak mau Pak. Wah ini kan cara akal-akalan kamu aja ini. Ini mantra bukan mantra sihir ini. Ini mantra doa kepercayaan kamu. Tapi ya terserah raja. Raja sudah buktikan sendiri, saya dibawa ke gunung, nggak apa-apa, saya dibawa ke tengah laut selamat gitu kan. Akhirnya raja nggak punya pilihan Pak. Disiapkan pasukan pemanah, mulailah ketika sebelum dilepaskan panah ini dari busurnya, mereka pasukan pemanah berteriak amanna Bismillahirrabbilghulam. Ya, akhirnya dilepaslah anak panah itu dari busurnya, tepat terkena di jantungnya sang anak muda. Akhirnya sang anak muda mati, Pak. Nah, sampai sini akhirnya mati semua kan Pak, Bu, yang beriman. Nggak ada bersisa sudah. Oh, sang raja bahagia senang. Tapi di tengah kegembiraan yang singkat itu, sang raja mendengar teriakan yang gemuruh dari para rakyatnya. Faqalan nas, manusia yang menonton kejadian barusan, semua sama-sama berteriak, amanna birabbil ghulam, amanna birabbil ghulam, amanna birabbil ghulam. Kami beriman kepada Tuhannya anak muda. Kami beriman kepada Tuhannya si anak muda. Kami beriman kepada Tuhannya si anak muda. Nah, dari yang tadinya raja senang karena semua yang beragama Islam dan beriman kepada Allah sudah mati, malah sekarang dibuat pusing karena seluruh rakyatnya beriman kepada Allah, Pak. Nah, disitulah sang raja bikin parit. Nah, gitu, Pak. Parit ini isinya api. Nah, seperti tadi tuh dalam surat Al-Ukhdud, idhum 'alaiha qu'ud, para pembesar Najran ya dan rajanya nonton nih. Orang-orang suruh ngantri. Orang-orang suruh ngantri, suruh masuk ke dalam parit. Kalau mau selamat harus keluar dari Islam. Keluar Islam. Tapi kalau tidak mau keluar dari Islam harus lompat. Bayangin Pak, mereka akan lompat ke dalam kobaran api yang mereka akan tahu bahwa mereka akan mati terbakar hidup-hidup. Tidak ada satupun yang ragu Pak. Semua harapan mereka sudah mereka alamatkan kepada Allah. Sampai terakhir ada seorang ibu bawa bayi Pak. Ragu mau lompat ke dalam parit yang berisi api ini. Ragu sang ibu. Bukan ragu keimanannya lemah, bukan. Dia bawa bayi. Dia punya anak masih bayi. Dia bukan ragu terhadap dirinya. Dia ragu terhadap bayinya. Dia kesian. Ya, rasa keibuannya muncul. Nah, tiba-tiba Allah tunjukkan kuasanya. Bayinya bicara Pak. Apa kata bayi? Ya ummah isbiri. Wahai ibu bersabarlah. Fa innaki alal haq.
sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Akhirnya tanpa ragu lagi, sang ibu membawa bayinya lompat ke dalam kobaran api, Pak. Akhirnya semua warganya yang beriman kepada Allah mati dengan cara terbakar, atau bukan terbakar, dibakar hidup-hidup. Itulah tadi surat Al-Buruj yang kita baca. Qutila ashabul ukhdud. Binasalah orang-orang yang membuat parit. Karena mereka ya mempunyai kayu bakar. Mereka duduk di sekitarnya. Dan mereka menyaksikan apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang mukmin. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu. Melainkan hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah. Nah, lihat Pak, Bu. Ya, dari mulai sang menteri, para raja, sang menteri, para warga, kemudian anak muda ini, semua tidak ada yang takut kepada Allah, kepada sang raja, kepada para pembesar Najran tadi. Mereka tempatkan takutnya hanya kepada Allah. Nah, inilah mungkin gambaran yang modern yang ditunjukkan oleh Syekh Said Nursi tadi dalam cerita ketika beliau ditawan oleh pasukan Rusia dalam Perang Dunia Pertama. Tetapi ketika Said Nursi disuruh tunduk dan sujud kepada salah satu panglima perangnya Rusia, dia menolak ya dengan kemudian mengatakan, saya punya agama, saya punya Tuhan yang saya sembah, melarang saya untuk tunduk dan takut kepada selain Dia. Ya, maka saya tidak akan sujud dan tidak akan tunduk kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini satu potret yang menggetarkan hati Bapak Ibu, yang mungkin zaman sekarang keimanan orang sudah begitu lemah dan rendah ya. Maka jangan hinakan kita di hadapan orang lain. Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan anak Adam manusia. Maka jangan hinakan diri kita di hadapan orang lain. Baik dengan rasa takut atau rasa tadi, tomak tadi. Pengen berharap, pengen dibantu, berharap pengen dikasihani gitu ya. Jangan. Alamatkan tomak kita kepada Allah. Boleh kalau itu. Ya, alamatkan tomak kita kepada zat yang di tangannya segala sesuatu itu diatur. Ya, tomak terhadap harta, ya tomak terhadap syahwat. Nah, kaitannya dengan puasa menyambung nih Pak, Bu. Puasa itu kan menahan, salah satunya yang menahan tomak ya. Tomak itu kan dari nafsu. Kita punya makanan sebenarnya bisa kita makan di waktu siang, tapi kita tahan gitu kan. Maka berarti kan itu kita alamatkan tomak kita cuma buat Allah. Kita berharap ganjaran pahala dari Allah. Ya. Maka besok ketika Ramadan arahkan ya harapan kita hanya kepada Allah. Allah yang akan ngasih kita ganjaran dan balasan Bapak Ibu. Ya. Kita juga tomak kepada harta kan, memang manusia lah semua butuh duit lah kan. Bahkan kata Allah dalam surat Al-Adiyat kan surat 100 ayat 8 ini, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Al khairi di sini maksudnya apa? Harta al-mal. Jadi manusia itu cinta kepada harta, cinta kepada duit, uang gitu ya, lasyadid. Sehingga akhirnya karena mereka cinta kepada harta, lasyadid, akhirnya mereka menjadi kikir. Nah ini, tuhibbunal mala hubban jamma kata Allah. Dalam surat Al-Fajr surat 89. Ya kata Allah, dan kalian itu mencintai harta dengan cinta yang sangat berlebihan. Nah ini tomaknya kita nih. Nah, maka gimana cara kita melepas diri dari tomak terhadap harta? Nah, terus kita ganti tomak itu hanya kepada Allah gitu ya. Nah, salah satu caranya adalah tetap terus berzikir, mengingat-ingat bahwa alam semesta ini tunduk ya kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini kecuali atas izin dan kehendak dari Allah, gitu kan? Bahwa semua yang terjadi atas izin Allah,
Nah, maka dengan begitu, insya Allah kita akan bertambah mantap keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pada akhirnya kita tetap punya rasa tomak terhadap harta, betul. Tetapi kita alihkan, gitu ya. Kita tomak kepada harta, kita cari harta dunia, tapi kita alihkan. Hanya kepada Allah, nggak ke manusia kita harapkannya. Nggak kita ngarepin dikasihanin, ngarepin minta-minta gitu ya. Enggak. Kayak yang lagi rame itu Bapak Ibu. Ngikutin beritanya kakek-kakek penjual es gabus yang viral gara-gara dituduh oleh oknum anggota gitu ya. Katanya esnya ini dari spons bukan dari bahan yang aman dikonsumsi. Akhirnya viral kan tuh, banyak orang yang ngebantu. Tapi ternyata sang kakek itu tomak ya. Mengharapkan ini itu apa namanya sama sudah dibantu ini tapi pengennya itu gitu. Jadi akhirnya banyak yang orang hilang respect kepada sang kakek penjual es gabus itu ya. Nah, ayatnya jelas surat Al-Ankabut surat 29 ayat 17. Fabtaghu indallahi rizqa. Carilah rizki di sisi Allah. Az-Zariyat surat 51 ayat 58. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah dia sang pemberi rezeki. Itu kan? Surat An-Nur surat 24 ayat 32. Iyakunu fuqara'a, jika mereka adalah orang-orang fakir, yughnihimullahu min fadlih. Allah akan berikan kekayaan dari karunia-Nya. Ya, surat An-Nahl surat 16 ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh baik laki maupun perempuan, asalkan dia beriman akan kami berikan kehidupan yang baik bagi dia. Dan seterusnya banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan bahwa jangan jangan arahkan tomak kita terhadap harta kepada selain Allah. Itu akan membuat kita terhina di hadapan manusia ya. Alhamdulillah. Karena salah satu tugas iman itu adalah membuat kita bisa berdikari. Kita bisa berdiri di atas kaki sendiri ya, dan kita tidak mengharapkan bantuan orang lain, justru kita yang akan membantu orang banyak gitu ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum misalnya. Surat Ghafir surat 40 ayat 60. Ya, berdoalah kepadaku niscaya aku perkenankan. Wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan dia mendatangkan kepada kalian apapun yang kalian minta. Surat Ibrahim surat 14 ayat 34 dan lain sebagainya. Ayat-ayat itu banyak menjelaskan tentang bagaimana kita harus bersikap terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus satu lagi terakhir sebagai penutup, Syekh Buti mengingatkan kita untuk sering-sering baca sejarah. Bagaimana umat-umat terdahulu juga punya contoh-contoh yang sangat sangat jelas dalam keberanian gitu ya. Dalam keberanian mereka. Nah, di sini ada contoh, Pak, bagus sekali. Ada perang namanya perang Qadisiyah, Pak. Bu. Perang Qadisiyah ini perang antara umat Islam dengan pasukan Persia. Ya. Perang Qadisiyah ini pasukan Muslim itu dipimpin oleh seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Kalau secara hasil kaum muslimin menang telak gitu ya. Tapi ada satu potret yang dikutip oleh Syekh Buti dalam penjelasan hikmah ke-58 ini. Jadi ada seorang panglima perangnya Persia namanya Rustam, Pak. Rostam atau Rustam lah. Rostam atau Rustam. Meminta kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mengutus seorang utusan untuk berdiplomasi. Untuk berdialog lah. Melakukan lobby-lobby politik. Dikirimlah seorang panglima perang bernama Rib'i. Rib'i bin Amir. Ya. Rib'i bin Amir ini seorang prajurit, bahkan bukan panglima, prajurit biasa, tetapi memiliki keberanian yang hebat, maka diutus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Bukan panglima perang bahkan ya, salah saya. Seorang jundiyun min ammatil muslimin, seorang prajurit biasa lah dari kalangan muslim. Tapi keberaniannya luar biasa.
Nah, ketika sampai di singgasananya si Rostam ini, disuruh duduk kan, disuruh duduk selayaknya para budak di hadapan raja gitu. Rostam menolak, saya nggak mau, saya mau duduk di samping raja Anda, Rostam, yang beralaskan apa namanya, sarir, sutra. Saya tidak sudi duduk di bawah raja Anda. Marah nih para prajuritnya Rostam ini, gak terima rajanya diperlakukan begitu. Tapi si Rostam ini akhirnya memberikan isyarat, udah biarin, biarin, biarin. Lagi pula kan, walakinnakum da'utumuni. Kalian yang meminta kami untuk datang. Fata itu, maka saya datang. Wala budda min julusi fi hadzal makan alladzi urid. Maka saya mau duduk, terserah saya di mana saya mau duduk. Maka saya mau duduk di samping raja Anda yang beralaskan sarir atau sutra itu. Duduklah si Rib'i ini di samping si Rustam ini. Nah, gitu ya. Nah, jadi terjadilah dialog masyhur, bisa Bapak Ibu googling saja di internet ya, pertemuan antara Rib'i dengan Rustam di dalam perang Qadisiyah ini. Nah, yang menjadi poin penting dalam cerita ini kata Syekh Buti adalah bagaimana keberanian Rib'i dan tidak mau tunduk Rib'i terhadap manusia, terhadap musuhnya Allah, musuh Islam. Bahkan dia berani untuk meminta duduk di samping sang kaisar, gitu ya. Bukan bukan panglima lagi, kaisar Persia saat itu yaitu Rostam, gitu ya, dan akhirnya diperkenankan dan diizinkan. Nah, sampai sebegitunya, Pak Ibu ya, keimanan yang muncul dari hati orang-orang yang memang apa namanya tidak ada rasa takut dan tidak pernah berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu Pak Mazwar, kurang lebih 10 menit lagi bisa Masya kita. Allah, luar biasa kisahnya Ustaz. Ya, Baik Bapak Ibu sekalian, kita perdalam lagi barangkali dengan ada pertanyaan-pertanyaan. Mungkin pertama saya bacakan dulu yang dari chat ya Ustaz. boleh, boleh. Baik. Dari Ibu Bu ini, Dokter Yanti Erni, itu. Ya, Dokter bukan. Erni. Iya, Bu Erni. Ya, Ustadz, bagaimana kalau kita meminta tolong kepada seseorang untuk memasukkan anak kita, misalnya apa, anak kita agar kita bisa terpilih, anak kita terpilih ketika ia lulus ujian untuk masuk universitas dari 10 orang yang lulus, sementara yang diterima kapasitasnya hanya 9 orang gitu, Ustadz. Jadi apakah kita itu minta tolong kepada selain Allah gitu, Ustadz? Jadi gini, ini ada dua poin yang beda sebenarnya. Memang ada hadis kan, makanya di sini nanti kan kata kata Syekh Buti, si Rib'i tadi yang berhadapan dengan Kaisar Rustam tadi, itu kata Syekh Buti, saya yakin Rib'i saat itu memahami betul hadis Nabi, wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ini tidak menafikan dan tidak artinya melarang kita meminta bantuan kepada manusia, Bapak Ibu. Artinya gini, ban mobil motor kita bocor. Nah, kita minta bantuannya ke siapa? Ya kan ke orang yang expert kan, ke yang orang yang pro, yang berpengalaman. Siapa ya? Tukang tambal ban. Kita sakit, sakit gigi lah, sakit mata lah, inilah. Maka kita datang kepada orang yang punya ilmunya. Nah, itu tidak menafikan dan bukan berarti kita meminta pertolongan kepada selain Allah yang dilarang atau yang tercela, bukan. Karena itu tetap, itu bahkan kita menjalankan perintah Allah untuk mengambil sebab gitu ya. Yang dimaksud di sini di kisah dan di hikmah ini adalah ketika dia meminta bantuan kepada orang tersebut dalam arti sepenuhnya dia sandarkan ke orang itu. Makanya kan nggak boleh juga kita berobat ke dokter terus meyakini yang bisa obat, yang bisa nyembuhin adalah dokternya. Nah, itu bisa masuk dalam kategori syirik bahkan gitu kan. Jadi sekali lagi saya tegaskan, bukan berarti kita nggak boleh minta tolong sama sekali. Mobil motor kita rusak, kita nggak ngerti mesin. Kita langsung minta, ya Allah betulkan mesin saya. Suruh malaikat Jibril yang betulin. Kan nggak mungkin ya. Tetap lewat manusia yang punya pengalaman, yang punya ilmunya. Nah, itu boleh dan sah gitu ya. Contoh-contoh yang paling konkret. Nabi ketika hijrah
minta tolong penunjuk jalan nggak untuk nunjukin jalan belakang lewat belakang dari Mekah ke Madinah. Nabi sewa kan, sewa guide kan, seorang Yahudi yang Nabi sewa guide-nya. Padahal kalau Nabi mau bilang aja sama Allah, ya Rob, saya nggak mau pakai sewa-sewa guide lah. Tunjukkan aja jalannya lewat mana saya kalau mau ke Yathrib, ke Madinah, lewat jalur belakang supaya nggak ketahuan. Atau malaikat Jibril bantu saya suruh ngarahin jalan. Tapi faktanya ketika hijrah Nabi minta tolong dengan orang Yahudi bahkan. Ya karena ini memang transaksional ya. Amalah, boleh-boleh saja. Ya untuk menunjukkan jalan selama dia amanah, selama dia jujur. Nabi sewa penunjuk jalan ini untuk menunjukkan jalan memutar lewat belakang. Yang artinya itu lebih jauh. Supaya orang-orang Mekah tidak bisa mengetahui keberadaan Nabi dan tidak bisa mengejar. Nah, jadi minta tolong kepada manusia itu boleh dan sah. Bukan berarti kita berarti meminta kepada selain Allah. Nah, jadi yang dilarang, sekali lagi saya tegaskan, yang dilarang adalah meluapkan seluruh harapan dan hati kita kepada orang itu. Itu bisa syirik bahkan itu Bu kalau begitu ya. Nah, terus masalah pertanyaan Bu Erni ini, poin keduanya yang saya tangkap, takut di sini nanti ada unsur nepotisme misalnya. Ya, minta tolong itu dalam arti apa nih? Nah, kan minta tolong untuk masukin supaya terpilih. Nah, supaya terpilih ini kan berarti seperti kayak ada apa nepotisme, apa ada sogokan, riswah di situ. Nah, kalau seperti itu ya jelas haram bukan dari sisi bahwa dia meminta kepada selain Allah, tapi dari sisi misalkan tadi ada riswahnya, ada sogokannya, ada uang pelicinnya kalau bahasa kita. Nah kalau kayak begitu ya haram dari sisi itunya. Tapi kalau minta tolong Pak, saya nggak ngerti ini gimana ya daftarnya, dibantu nih Bu, alur daftarnya gini, prosesnya seperti ini, syarat-syaratnya ini saja, ya kan kemudian datangnya jam segini, mungkin nanti begini. Nah, itu kalau sekedar bantuan umum seperti itu mah ya nggak masalah gitu ya, itu boleh-boleh saja. Ya, nah, tapi yang di poin ini yang saya tangkap takut nanti ada unsur-unsur seperti itu, nepotisme, risuah sogokan dan lain sebagainya. Nah, itu bisa jadi haram dari sisi itunya gitu ya. Kalau dari sisi minta tolong kepada manusia, karena kita nggak tahu medannya, kita nggak tahu syarat-syaratnya, kita minta tolong bantuannya gimana. Misalkan kalau sekarang mungkin daftarnya kan online ya, saya nggak bisa nih Pak, tolong dong Pak, daftarkan secara online, linknya yang mana segala macam. Nah itu sah-sah saja, ada masalah gitu ya. Baik. Baik, gimana Bu Erni? Cukup jelas? Pak Masbar, saya Pak Masbar. Baik, baik. Silakan Pak Abdul Syukur. Ya, terima kasih Pak Masbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Eh, saya teringat ya, mungkin salah tapi teringat bahwa ketika eh, eh, salah seorang tokoh Indonesia, Agus Salim itu ketika menghadapi Jepang untuk tunduk pada waktu apakah pada matahari begitu, lalu dia tegar tidak mau, tidak mau. Ya ini suatu keyakinan seperti yang diceritakan Ustadz tadi. Betul. Nah, sekarang itu begini Ustadz, setiap jam 10 pagi itu orang disuruh berdiri karena ada lagu Indonesia Raya itu. Nah, ini kalau orang tidak berdiri itu rasanya bagaimana ya? Nah, kadang-kadang saya itu di dalam hati itu tidak srek itu. Tidak srek. Kadang-kadang ada nakalnya juga. Saya terus kalau di rumah sakit saya terus keluar ke mobil duduk gitu. Nah, setelah lagu itu masuk lagi. Nah ini yang begini-begini ini apa termasuk tadi Ustaz ya? Karena ini umum ini seluruh Indonesia ini Ustaz. Nggak tahu kalau di kantor MUI apakah jam 10 itu ada lagu Nusyaria diputar kemudian berdiri, saya nggak tahu. Terima kasih. Baik. Ya, masalah hormat terhadap bendera, kemudian berdiri saat pemutaran lagu Indonesia Raya, itu saya kira sudah menjadi bahasan ulama Indonesia lah dari zaman ke zaman dan ini masalah yang memang sering dipertanyakan ya. Dalam hal ini ada dua pendapat. Ya, pendapat yang mayoritas mengatakan ini tidak masalah, bukan bagian dari kita artinya takut dan tunduk kepada selain Allah. Ini lebih kepada bentuk penghormatan kepada para pejuang dan ini ada dalilnya yaitu para sahabat selalu punya kebiasaan menyambut Nabi dan para pasukan perang kalau baru pulang dari perang tuh Pak. Nabi nih dengan pasukan baru pulang dari perang masuk kota Madinah itu sahabat-sahabat yang tidak ikut perang seperti yang
sahabat wanita, anak-anak, atau sahabat orang tua, atau yang sedang sakit, itu selalu menyambut mereka dalam keadaan berdiri biasanya. Nah, itu dalam konteks begini kan bukan berarti mereka menyembah Nabi, bukan berarti mereka mengagungkan Nabi, ya melebihi Allah gitu. Tapi ini lebih kepada menghargai dan memberikan semangat kepada para mujahid. Nah, supaya mereka merasa dihargai, jeripayahnya, keringatnya, tetesan darahnya di dalam berperang, bahwa mereka merasa dihormati dan dihargai. Nah, jadi berdirinya kita dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya itu lebih ke arah sana. Nah, itu mayoritas ulama ya berpendapat di Indonesia seperti itu. Jadi tidak masalah dan sah-sah saja untuk kemudian saat upacara di sekolah, di kantor gitu ya, apel dan lain sebagainya itu untuk berdiri. Terutama di forum-forum yang resmi seperti upacara. Tapi kalau misalkan kayak cuma di rumah sakit atau di mal-mal di setiap jam 10 kayak di radio gitu ya. Masa orang dalam mobil suruh berdiri kan nggak bisa juga gitu ya. Itu hanya anjuran sifatnya. Setahu saya kalau yang di setiap jam 10 pagi itu sifatnya hanya anjuran. Tapi kalau di forum resmi seperti upacara kenegaraan, di upacara sekolah, di apel kantor, yaitu sudah masuk dalam kategori patuh terhadap ulil amri gitu kan. Karena itu forum resmi, maka kita harus berdiri. Tapi kalau misalkan yang jam 10 itu yang memang sudah menjadi aturan untuk diputar lagu Indonesia Raya, saya kira itu sifatnya hanya anjuran Pak. Jadi nggak masalah Pak Abdul Syukur tidak berdiri. Saya juga hampir nggak pernah itu yang jam 10 berdiri. Karena posisinya selalu pas lagi dengerin radio ya di mobil gitu. Nggak bisa juga saya berdiri gitu. Malah nanti kecelakaan gitu kan. Nah seperti itu. Nah ada juga ulama atau ustadz yang minoritas mengatakan ya itu termasuk hal yang sebaiknya dihindari. Karena itu bisa saja masuk dalam kategori kita takut dan tunduk kepada makhluk. Ya, tapi saya condong kepada pendapat yang pertama ya, itu bukan termasuk dalam hal itu. Karena kan tidak ada paksaan dan tidak ada, artinya tidak sampai kita dipaksa untuk keluar dari Islam atau segala macam. Enggak, itu murni hanya sekedar seremonial saja. Jadi saya kira kalau yang jam 10 itu enggak masalah Pak Abdul Syukur tidak berdiri lah ya. Tapi kalau di forum resmi ya di upacara kenegaraan, upacara 17 Agustus di sekolah, di kantor, apel dan lain sebagainya di kantor itu saya kira sangat bijak untuk kalau kemudian dia tetap ikut berdiri gitu ya. Baik. Terima kasih Ustaz Ya, pencerahannya. Jadi udah lega Iya. ini. Baik. baik. Silakan Pak Bapak Ibu yang lain. Maswar, Pak Maswar. Iya, silakan dengan Assalamualaikum. Dahlia Sani. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bu. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau kita mengurus suatu surat berharga yang memang itu hak milik kita gitu di suatu instansi atau apa gitu kan? Tapi kalau kita mengurusnya dengan jalan yang lurus-lurus, yang normal, itu berkas kita itu artinya tidak bergerak-bergerak. Jadi kalau kita sudah masukin, oh ya Pak, saya harus masukin ini suratnya apa-apa persyaratannya. Oh ini Bu, ya sudah. Kita masukkanlah persyaratannya. Masuk. Nanti surat itu tuh kalau kita enggak, itu kita tengok lagi seminggu, kemudian nggak bergerak dari loket itu, dari laci itu. Nah, jadi di situ katanya kita harus nyawer gitu, Ustaz. Jadi nyawer lah istilahnya ya. Nah, udah. Kalau kita nyawer, nah surat itu bergeraklah ke pos yang lainnya. Terus. Itu kalau kita mengikuti permainan yang seperti itu, padahal hati kita tuh nggak mau seperti itu. Cuma kalau kita nggak ngikuti begitu tuh, hak yang kita minta, milik kita yang kita minta di situ nggak akan dikeluarkan sama mereka gitu. Jadi kita kalau jalan yang lurus-lurus poinnya aja Bu, poinnya apa? Iya itu, jadi kita boleh nggak gitu mau mengikuti permainan mereka. Iya gitu. Baik. Mendapatkan hak kita gitu. Ya baik. Jadi dalam hal ini Bu, hukum riswah atau suap pada dasarnya sejatinya tetap haram.
Hukum dasar dulu saya jelaskan, hukum dasar Iya, haram. iya. Tapi ada kaidah usul fikih, ad-darurat tubihul mahdzurat. Bahwa keadaan-keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang tadinya haram. Nah, di dalam sejarah Ibnu Mas'ud itu juga pernah memberikan semacam kayak uang sogok begitu di Habasyah supaya dia terlepas dari kesulitan. Maka dalam hal ini pandangannya begini, Bu. Ibu sebagai pemilik hak tersebut dalam hal memberikan uang riswa atau uang suap atau pelicin itu dibolehkan karena ingin mengambil hak ibu. Tetapi penerima atau si pejabatnya itu tetap haram mengambilnya. Oh, gitu. Jadi jawazul i'ta ma'a hurmatil akhdhi. Itu dalam kitabnya dijelaskan jawazul i'ta boleh memberi untuk mengambil hak kita, tapi hurmatul akhdhi yang si pejabat menerima uangnya tetap hukumnya haram, tetap itu uang haram, uang dosa. Harusnya mereka memahami itu. Kalau mereka mau tidak bertanggung jawab di hadapan Allah, ya maka mereka harusnya melancarkan semua melancarkan semua urusan kaum muslimin. Tetapi karena ya memang tadilah sudah menjadi alasan klasik dan menjadi rahasia umum, itu permainan-permainan kalau tidak seperti itu, hak kita sendiri, uang kita sendiri, harta kita sendiri, surat berharga kita sendiri tidak akan diurus, tidak akan keluar, akan bahkan mungkin dizolimi. Nah, maka ada kebolehan di situ sekedar untuk sampai hak kita keluar dan kita dapatkan. Tapi tetap pejabat yang ambil tetap haram, itu tetap hukumnya. Iya, gitu Bu ya. Oh iya, terima kasih Pak Ustadz. Baik, sama-sama. Assalamualaikum. Untuk Bu Yanti, Waalaikumsalam. Bu Yanti, Bu ini Yanti, doa ya betul. anak muda, ya doa anak muda yang tadi ini Bu. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya, yang saya blok warna ungu. Silakan dicatat atau difoto atau di screenshot. Ya ini maksud Bu Yanti saya paham mungkin untuk diamalkan ya. Kalau kita dizolimi orang ya bisa dipakai ini. Kalau kita mungkin dizolimi sama orang yang kita mungkin tidak punya daya upaya untuk membalasnya, ya serahkan kepada Allah dengan cara doanya si anak muda, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah. Artinya secara harfiah tuh gini, Allahumma kfini, ya Allah cukupkanlah saya dari gangguan mereka bima syi'ta dengan sesuai kehendakmu. Artinya lindungi saya dari kejahatan mereka dengan caramu. Nah, itu terjemah yang pasnya gitu. Lindungi saya dari kejahatan mereka dengan caramu. Nah, itu arti pasnya begitu. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama Bu Yanti. Baik, ada lagi Bapak Ibu, terakhir udah jam 7 lebih. Baik, kelihatannya cukup Ustadz. baik. Ya, silakan ditutup Ustadz. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah. Nah, ini berarti nanti ini pertemuan kita terakhir ya Pak Mazwar ya? Itulah kemarin ada yang ngusulin gimana kalau kita terus gitu. Ini saya belum nanya sama yang lain-lain. Kalau Ustadz kira-kira bisa ya Ustadz? Kalau Ramadan di hari Senin sih tetap kosong saya, bisa aja kosong, kalau ya. terus ya. Nanti silakan dimusyawarahkan saja. Iya, baik. Nanti terima kasih ya. Mudah-mudahan kita masuk Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur. Amin. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiri dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in salatan taghfiru biha dzunub tasturu biha al-'uyub wa tanfariju biha al-qurub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi washabihi wa man ilaihi mansub. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana fi sihatin wa khairin wa latfin wa afiyah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin
wa ala alihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal wa taqabbal ya karim. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf.